Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angga dari Teknik Sipil dengan NIM 2107943 akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Bahkan, pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Pertama, pertarungan ideologi antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai dengan 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. 3. Asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internalnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lainnya. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masih terjadinya perilaku KKN. Saya Angga dari Teknik Sipil mengucapkan terima kasih.